Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah nikmat. Insyaallah. Dapat kebagian hujan Ustaz ya? Allahumma shayban nafi'an. Alhamdulillah. Nikmat. Sawangan kisaran jelas tanah Bapak juga kena hujan insyaallah. Kita akan membahas tema yang menarik Ustaz. Kayaknya ada sedikit sambungan sama materi kemarin Ustaz ya. Sama pilih insyaallah. Kali ini temanya adalah memilih untuk dipilih. Masya Allah. Wih, pas banget nih. Ngopi sore, kopinya kuat. Baik Ustaz, mungkin ada mukadimah nanti banyak diskusi. Ada akan antum sampaikan, silakan nanti kita akan banyak diskusi nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, sahabat-sahabat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di sore hari ini kembali kita bisa berkumpul, bukan untuk mengaji tapi duduk bareng sambil ngopi. Kita ngobrolin hal-hal yang perlu diobrolkan, karena fleksibilitas Islam ini akan terasa dalam bentuk rahmat. Bukankah dikatakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam ini, sehingga kita merdekalah untuk bisa ngaji di mana saja asalkan sanad pelajarannya jelas. Bebas Anda mau ngaji di masjid, di majlis taklim, di beberapa tempat lain silakan. Karena ju'ilal ardu li ummati masjidan, dijadikan bumi ini masjid oleh Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memang bumi yang paling Allah cintai ya masjid. Bumi yang paling Allah cintai adalah majlis-majlis ilmu yang diturunkan sakinah. Tapi bukan berarti di luar itu kita nggak bisa belajar. Kita bisa belajar di mana saja. Nah, kebetulan momen ini kita coba yang kedua ini, yang namanya nongkrong santai sore ini merupakan bagian dari kehidupan orang-orang di metropolitan. Saya kemarin ke Aceh lebih dahsyat lagi, hampir tiap gang ada kafe. Ya, ini orang nongkrong kalau udah santai, tenang, kita ngomong asik. Karena memang hidayah datang itu muqaddimahnya tenang. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang yang tenang, mereka orang yang diberikan hidayah. Nah, kita butuh ketenangan untuk mendatangkan hidayah ya. Salah satunya rihlah, waktu kosong, nikmatani magbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia butuh, tapi kalau udah punya suka disia-siain tuh. Yang pertama as-sihah, yang kedua al-faragh, waktu kosong. Orang kalau nggak sehat nggak bakal nongkrong. Si fulan tumben nggak datang ngopi begini, lagi sakitan gitu ya. Jadi pasti orang sakit nggak bisa nongkrong santai begini, apalagi ngopi. Kecuali orang yang lagi diet kali ngopi ya. Nah, enggak, kopi boleh lagi apa ya. Iya, Masya Allah. Dan yang kedua adalah al-faragh, waktu kosong. Waktu kosong di sela-sela pulangnya kita, bosan ngadep kemacetan, kita kumpul. Nah, kita akan coba bahas dari waktu yang santai ini, yakni memilih untuk dipilih.
Orang suka bertanya, apalagi iklannya pakai gambar biji pilihan ya, kopi gitu ya. Kopi aja milihnya banyak banget. Iya. Aplikasinya, apalagi agama ya. Iya, kemarin ketika kita coba explore kopi, macam-macam ternyata ya. Harus makin berilmu ketika memilih, apalagi yang berkaitan sama agama. Nggak bisa agama modal jidat cemong, jenggot panjakan dikit, tanah cingkrang, no, ahlu surga. Ntar dulu, enak aja. Ya, insya Allah betul. Seperti image buruk orang mengatakan kalau jenggot panjang, jidat cemong, cingkrang, Wahabi. Ntar dulu. Ini image yang perlu diluruskan. Di kita ini gampang meletakkan lakop. Sampai-sampai orang nggak tahu mana Wahabi, mana Wahbiyah. Kalau Wahbiyah betul. Ini anak didik dari Abdul Wahab bin Abdurrahman Rustum, abad kedua Hijriah, di Afrika Utara. Oh, itu garis keras, takfiri habis itu. Al-Khawarij, kata Rasul, Khawarij kilabun nar. Khawarij anjing-anjing neraka, kata Rasul. Ini orang mengidentikan karena karakternya mirip, mereka nyunah habis. Bahkan nggak tanggung-tanggung kata Rasul kalau ngomong Khawarij apa? Bacaan Quran sahabatku kalah. Itu yang bunuh Ali Ibnu Muljam hafiz Quran. Jadi antum jangan bilang kalau temenannya sudah nitat duluan dia tak tobatnya tak apal Quran tak. Begini Ustaz. Tinggal ngambangnya doang di air. Karena kalau ngomong suka semena-mena kan. Insya Allah mudah-mudahan Allah muliakan para penghafal Quran, betul. Cuma niat ngapalnya buat apa ya, kan begitu. Ummul Qura jadi saksi tuh. Orang Indonesia yang gemar belajar banyak hafal Quran, hafal sunnah, udah tua diangkat jadi pimpinan sebuah lembaga benci sunnah. Mana bekas ilmunya, kan gitu. Islam ini amal yang ujungnya tuh yang dilihat. Al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir. Makanya ya Allah, ini kalau memang ada yang mudaan, anggap aneh abang deh. Udah kita ngamen ustaz-ustazan di sini udah, ya. Kalau aneh seumuran anggap saudara gitu. Kalau lebih kecil anggap anak adik deh. Iya. Kadang-kadang suka melers, ente tau melers? Ngenes. Ngenes tau? Apa sih kayak ya nggak suka, ya Allah kenapa ya? Ngelihat anak-anak sekarang tuh pengen pinter asal-asalan gitu loh. Main buku apa aja dibaca, pokoknya yang penting pinter. Dipikir otaknya wadah kolak kali, semua dimasukin gitu. Buah itu dipetik, rasa dan kualitas tergantung awal dia menanam. Sama dengan ilmu. Al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu ini cahaya Allah. Cahaya Allah nggak datang ke orang yang bermaksiat. Ya kalau Anda mau belajar maksiat ya silakan sama ahlinya gitu loh. Nyopet juga butuh ilmu. Orang kalau nggak berilmu tangkap mulu. Apalagi yang namanya kemuliaan perlu sanad dalam ilmu, itu nggak main-main. Jangan karena kekecewaan Anda bikin kelompok yang mengecewakan, jangan. Bro, Islam ini mewarnai bukan diwarnai. Ya, antum bergaul tuh bukan diwarnai, tapi antum yang mewarnai gitu loh. Agama ini seperti itu. Anda Muslim Indonesia bergaul sama Muslim bule, nggak usah nguningin rambut, gitu. Ngapa jadi dikuningin rambut? Biar sama bule, ini nggak begitu. Ya, walaupun nggak apa-apa. Anda bergaul sama orang Arab dengan baju orang Arab, Anda mau pakai baju silakan, enggak juga nggak usah maksain. Sampai akhirnya ada kolaborasi baju Arab atas Indonesia songkok, masya Allah gitu ya, kawin silang gitu ya. Bukan nggak boleh, boleh juga. Cuma kan jadi melahirkan ada tradisi yang baru nantinya gitu ya. Bukan, Islam tuh mewarnai bukan diwarnai. Jadi kalau memang mungkin kita kecewa sama satu dua orang, ya karena mungkin gagal dalam memilih, jangan terus kekecewaan menjadi sebuah dasar perbuatan baik kita ke depan. Jangan. Tidak ada kebaikan datang dengan cara emosi. Memilih untuk dipilih ini penting. Karena ketika kita memilih seorang pasangan gini ya, kita pilih pasangan dulu yang gampang lah ya, biar yang jomblo ngiler. Kita memilih pasangan, ya seorang pasangan dalam hidup kita. Kayak orang mengomentari Rasul ganteng, pinter, cerdas,
Nabi khotaman nabiyin lagi, ketika memilih pasangan hidupnya seorang janda yang udah jauh umurnya sama dia. Kalau orang-orang liberal yang mungkin pola pikirnya picik, aduh Rasul kayak nggak ada gadis aja gitu ya. Tapi kan apa yang beliau lakukan ini kan atas firman Allah, wahyu yang memang beliau nggak main-main. Li'annahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Nabi nggak mungkin berkata kecuali wahyu, nggak mungkin bertindak kecuali wahyu. Beliau milih pasangan hidup untuk apa? Untuk dipilih, dan terbukti orang yang mengakui kenabian dan kerasulan beliau pertama kali siapa? Istrinya. Ini bukan bicara usia, bicara orang yang bakal memilih. Ketika dia memilih untuk dipilih gitu loh. Kita milih seorang perempuan, selera masing-masing. Ada yang hobi sama orang kecil, ada yang hobi sama orang tinggi, kurus, pendek, gemuk, keriting, jojos, jadun, macam-macam bentuk rambut. Terserah. Tapi yang paling asik istri yang nurut, betul. Paling asik punya bini yang nurut, paling asik. Iya deh bang, terserah abang deh. Abang yang tahu pintu surga bang. Nomor teleponnya 08. Terusin Ustaz. Jangan. Ya, ya kita memilih untuk dipilih paling asik. Makanya ada kriteria, suruh pilih dulu nih ya, lihat hartanya boleh, lihat tampangnya, lihat nasabnya, baru lihat agama. Fazbar bidatid din taribat yadak. Karena kalau yang namanya cakep tiap hari ketemu bosan juga, dia lagi betul ya. Tapi kalau yang nurut pengen buru-buru balik. Kalau yang nggak nurut kita pergi cepat pulang lelet jauh amat, ya aspal banyak. Ya. Kita memilih untuk dipilih. Kita memilih agama yang benar, Islam. Inna dina indallahil Islam. Kita pilih ini Islam sebagai agama. Buat apa? Buat dipilih sama Allah menjadi ummatan wasatan di akhir zaman nanti. Dia dipilih menjadi guroba, stranger, orang yang betul-betul asing di akhir zaman nanti. Biar jadi orang yang betul-betul layak, yang terpanggil dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu terserah mau model muka gimana, panggilannya sama. Dia mau orang Jawa, orang Sumatera, Kalimantan, Indonesia, Arab, Eropa, orang mana sama. Panggilannya ya Tuhan nafsul mutmainnah. Hei, orang yang jiwanya tenang. Siapa yang jiwanya tenang? Si kaya yang bersyukur, si miskin yang bersabar. Nah, kan untuk jadi orang yang kaya bersyukur ini nggak gampang. Oh, nggak gampang. Orang jadi orang kaya yang bersyukur nggak gampang. Karena berapa banyak orang pas kaya lupa diri, merasa munyain, banting tulang, berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, dapat semua yang dia pengen. Dia pikir udah bakal terus dia punya tuh dunia. Kan udah sering dibilang di perjumpaan yang lampau, saya bilang kain kafan nggak ada kantongnya. Kali kalau kita pakai kain kafan pakai kaos oblong dulu. Kaos oblongnya kayak model kaos oblong haji yang ada sletingnya. BPKB, STNK, manusia. Kan nggak kita bawa. Kita cari dunia bakal kita tinggal. Kita terkecoh, harta bikin kita sibuk. Gara-gara harta, gara-gara mobil, motor, tanah, sertifikat, PO dan lain sebagainya. Sampai ini seminggu kita nggak ngaji, ngaku. Nabi saja, Nabi maksum yang membawa wahyu itu ngaji, mulazamanya langsung sama Jibril tiap Ramadan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dijamin sorga sama Rasul. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Tetap aja baca Quran tiap hari, kita nggak ada yang jamin sorga. Lupa naruh Quran di mana? Dulu gue taruh sini perasaannya. Udah 6 bulan nggak ngaji, Masya Allah. Ini mati bawa apa? Bawa tatakan sama cangkir, kita mau ngopi sama malaikat. Ya billah wa na'udzubillah. Ya, jadi ayo pilih sesuatu yang baik yang memang membimbing kamu.
Bahasa Allah loh. Antum perhatikan surat Al-Baqarah itu surat kedua setelah Al-Fatihah. Ayat pertamanya apa? Alif Lam Mim. Betul. Al-Baqarah Alif Lam Mim pertama. Sama gak? Jakarta sama ya? Bogor begitu soalnya. Ini banyak Quran Mushaf Fatimah nih soalnya. Syiah pada nyebarin Quran nih karena suka beda. Apa? Alif Lam Mim itu Quran tuh. Nggak ada satu orang juga yang berani nerjemahin tuh Alif Lam Mim. Biar orang paham, kata Ibnu Katsir, betapa kecilnya manusia. Alif Lam Mim cuma Allah yang tahu. 3 huruf aja kita bingung, apalagi huruf yang banyak. Tapi Allah bilang, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Dzalikal kitab, itu Quran, itu kitab, la raiba fihi. Kita paham belum? Udah tahu terjemahannya. Itu Quran, nggak ada keraguan di dalamnya. Paham nggak? Ya belum, Tat. Cuma katanya begitu. Belajar. Ini kalamullah. Kita harus yakin satu akidah. Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Ucapan Allah. Dan ucapan Allah tidak ada dusta di dalamnya. Allah sudah katakan dzalikal kitabu. Itu pakai bahasa dzalika itu. Ini memperjelas pilih Quran. Hanya Quran yang hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Hanya Quran yang bakal menunjuki kamu pada jalan yang lurus. Buat apa bilang ihdinas siratal mustaqim 17 kali minimal. Tunjuki kami jalan yang lurus. Udah ditunjukin Quran, malah nggak dibaca, malah menyerahkan petunjuk pada manusia. Yang kita tahu Quran aja nggak kepake sama dia. Dianya aja anti sunnah. Ya, walaupun katanya paham sunnah, menerjemahkan secara serampangan. Kita ngikutin orang yang nggak diberikan petunjuk sama Allah. Mau kemana nanti kita berlabuh? Jadi apa ya? Kayak kita naik sebuah bahtera, nahkodanya nggak ngerti arah, kan bahaya. Atau rasa takut kita yang berlebihan, sama orang buta latihan nembak, nggak pusing kepala kita. Ya tembak atau wow, berantakan. Soalnya nembaknya pasti, ngeliatnya kagak, bahaya. Penting memilih jalan yang benar. Allah sudah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Ini sudah nggak main-main, nggak ada pilihan. Kalau bicara agama kita nggak bicara pilihan. Bicara mazhab bicara pilihan. Tapi kalau mutlak bicara agama Islam kita nggak bicara pilihan. Karena mazhab cara. Kalau Islam sudah mutlak, nggak pakai embel-embel. Setiap orang yang mau belajar pakai mazhab boleh. Kenapa? Makanun lidzihab, tempat mengambil sikap dalam beragama. Tadi ada yang tanya tuh, kita ini kan mazhab Syafi'i, ya kan? Dari mana kita bisa yakin kalau yang kita ikutin Imam Syafi'i? Ya pelajarin dong bukunya dong, jangan kata orang pengikutnya. Udah pernah baca buku Imam Syafi'i belum? Emang dia nulis buku, Tat? Oh, kalian gitu. Kita memilih belum tahu yang dipilih, bahaya. Ya, nanti takutnya malah fatal resikonya. Tidak akan pernah mungkin berlabuh di surganya Allah kalau kita nggak kenal cara jalan ke surga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Quran tidak ada keraguannya. Kapan Quran dikatakan nggak ada keraguan? Ketika jadi petunjuk buat orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang beragama dengan benar. Kenapa dikatakan benar? Namanya amalun soleh, amal soleh. Soleh benar. Kapan agama dikatakan benar? Ketika berkait dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ya, betul-betul paham, mengerti. Ya, memang kadang-kadang kayak orang ngopi sore begini. Kita kalau mau ngopi langsung dari termosnya kadang berat, nggak bisa ngangkat. Takut tumpah juga, kadang nggak biasa nuang. Untuk bikin simbol daun begini, kopi nggak gampang, Beb. Ada ilmunya. Kita kayaknya bisa. Ini kan bentuknya kayak love gitu tuh. Kalau kita yang bikin kayak daun kelapa, acak-acakan urusannya. Ada ilmunya.
Udah deh, daripada acak-acakan kita minta tolong orang bikinin. Asal kita tuh memang dia mampu. Belajar sama. Mungkin kita nggak belajar langsung dari Nabi, nggak belajar langsung dari para sahabat, ya, sama Imam Syafi'i, sehingga kita melalui orang yang mengikuti mereka. Boleh-boleh saja, asal memang dia berilmu tentang itu. Karena khawatirnya nanti banyak orang mengatasnamakan Islam padahal dia tidak Islami. Contoh tadi itu, ketika orang menghujat Wahabi, 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 padahal Wahbi ya. Yang pemahamannya juga mengaku sunnah padahal Khawarij. Casingnya mirip, tapi endingnya beda. Karena kalau bicara agama, bicara hukum sebab akibat, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Anda pengen baik dengan cara yang nggak baik, nggak bakal bisa baik. Ah, yakin Tat, Allah mau baik Tat, Allah baik. Ente yang sakit, enak aja. Sampai kapan juga Allah baik, Allah baik, Ar-Rahman, Yarhamuhumur Rahman. Allah maha baik, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma terima yang baik. Cuma kitanya yang nggak paham cara mendatangkan kebaikan. Jangan kayak ibu-ibu yang kemarin, minggu kemarin kan pada UTS ya, ulangan. Nah, pada minta tolong Tat, doain Tat, anak-anak kita mau ulangan nih Tat, mulai Senin. Nah, kita waktu mau ke Aceh masalahnya. Ya, insya Allah Bu, kalau masalah ngedoain sih nggak usah diminta, juga saya doain bangsa Indonesia Bu, orang negeri saya, bangsa saya. Walaupun berbeda tetap satu akidah lah, insya Allah Pak, Islam kita lah. Nah, saya doain Bu. Enggak Tat, doain anak saya Tat, biar pada gampang jawab ujian Tat. Ya Allah, ini ujian sekarang kadang-kadang nggak ketebak, gurunya pada Masya Allah Tat. Oh, guru diomongin. Iya, biar pada gampang ntar jawab ujian. Tapi tolong Bu, ya, suruh anaknya pada belajar, jadi doanya enak. Susah Tat. Saya kalau agama masih nggak minta doa Tat. Susah, ya Allah. Alasannya semua ada di sini mah. Aku sudah save di handphone, padahal lagi chatting ya. Belakangnya ngaji, belakangnya belajar. Susah Tat. Ya Allah, dia nggak mau belajar, pengen didoain. Ya udah, 5 waktunya suruh jaga. Jadi kita ngedoain orang yang sholat tuh enak, insya Allah. Ya, karena kalau orang yang nggak sholat, doain cuma satu, Allah yahdi. Semoga diberikan hidayah. Sholatnya dia jaga deh. Itu dia Ustaz, ya Allah Ustaz, masalah sholat Masya Allah Tat, apalagi subuh Tat, innalillah, sampai kang bubur kosong Tat, itunya pancinya, baru bangun 8:30. Tat kita bilang sholat apa deh, duha mah, ngeles, padahal subuh Anda tahu tuh Tat. Susah masalah sholat Tat. Ya udah deh, terakhir deh, tolong jaga hubungan sama orang tua. Ya Allah, gimana kita ngomong takut aib, nggak ngomong ditanya sama orang tua pada ngelawan Tat. Ya Allah, udah deh Tat, jangan tanya-tanya kayak gitu Tat, doain aja Tat, biar pada bisa jawab ujian deh Tat. Ya Allah, gini aja deh, saya jujur dah, entar saya minta sama Allah langsung, ya Allah, gampangin ini anak nyontek, mendingan begitu dah. Karena nggak mungkin saya minta nih anak mulia bisa jawab ulangan tanpa belajar, tanpa sholat, tanpa ridho orang tua. Kalaupun saya minta, saya telah meminta sesuatu yang zolim. Kalaupun diijabah, namanya istidraj, bukan dari Allah. Karena boleh jadi ini anak pinter tapi nggak sholat, nggak belajar, ngelawan sama orang tua. Ini anak didoain biar berhasil dalam ujiannya, akan tercetak korun 1, korun 2, korun 3, korun 4. Orang kaya yang brutal, orang kuat yang sombong, itu yang terjadi. Cukuplah buat kita pelajaran seperti itu. Lihatlah Abdullah bin Ubay bin Salul, kepura-puraan dia untuk masuk Islam karena takut dengan keberadaan Rasul di Madinah, membuat dia menginspirasi terciptanya agama Syiah, betul? Dan berbahaya terang-terangan dalam rangka membantu para gadis yang belum menikah, para janda yang belum menikah. Mari kita buka partai ponsel. Oh, Masya Allah. Lumayan, seminggu 50 juta, gitu ya. Ngetengin apa mau kue cucur, Masya Allah. Coba itu. Ini kan bahaya. Ini kalau nggak di Indonesia, saya bodoh amat, ini Indonesia. Kita mesti kompak orang Indonesia, betul? Kita jaga negeri kita. Indonesia milik kita, Jakarta milik kita. Kalau di negeri lain terserahlah, masing-masing punya aturan main. Ini karena di Indonesia kita kecewa.
Ada orang gampang mengatasnamakan sebuah kebaikan dengan cara yang tidak diajarkan dan disyariatkan, tapi menghayalkan sorga. Ini kan mimpi di siang bolong. Seperti orang minta tolong, tat, doain tat rumah tangga kita biar sakinah mawaddah warohmah, kepanjangan tat samara, gitu ya. Tapi kawin lari nggak dapat ridho orang tua, mungkin nggak? Nggak mungkin. Ada hukum sebab akibat. Sama Anda repot ngilangin asap, api nggak dimatiin, ngebul. Ada teknik, ada cara dalam beragama. Makanya memilih itu penting, karena Anda bakal dipilih nanti. Memilih sesuatu yang syar'i sampai Anda berilmu tentang pilihan Anda, kelak Anda akan terpilih. Terpilih karena apa? Allah yang mengatakan tadi, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Hei, jiwa-jiwa yang tenang. Dan jiwa yang tenang itu nggak begitu saja. Perlu ada jam terbang, perlu ada bukti. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Kan gitu kan? Milih dong jadi orang beriman. Wa huwa mu'min. Karena yang beramal soleh laki perempuan banyak. Tapi pilih iman, Islam. Wa huwa mu'min. Allah langsung katakan, fala nuhyannahu, bukan wala nuhyannahu, fala. Maka pasti Allah berikan kehidupan yang baik. Itu pilihannya. Ya. Kita milih sedekah, unfik adik. Kita pilih sholat dengan cara yang benar, tanha anil faksa wal munkar. Kita pilih umroh haji yang benar, laisa lahul jaza ilal jannah, enggak ada balasan kecuali surga, dan lainnya. Itulah kepentingan kita memilih. Nah, bicara memilih ini, Muhammad bin Ismail bin Bardizbah atau Imam Bukhari dalam Muqaddimah Sahih Bukhari-nya itu mengedepankan berilmu sebelum berkata dan beramal. Kata dan amal itulah saat kita memilih. Maka berilmulah sebelum memilih dalam semua hal, karena Anda akan terpilih. Kalau Anda memilih, Anda yakin nggak dipilih, ini sudah kematian namanya. Manusia pasti akan dipilih sama Allah, akan diuji oleh Allah, dan begitulah cara Allah menguji manusia. Innallaha idza habba qauman ibtalahu. Allah kalau cinta sama satu, Allah uji. Bukankah dikatakan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah ayat lain bahwa ahasiban nasu aytraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka nggak diuji? Allah uji kan? Allah pilih dia untuk diuji. Apa kata Allah? Walaqad fatana alladziina min qablihim. Allah uji orang sebelum mereka, belajar dari orang terdahulu. Namanya muhafazatu ala salafis sholih, ambil pelajaran dari orang terdahulu. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Itu pilihan Allah. Maka Allah tahu, maka Allah memilih siapa di antara mereka yang jujur, siapa di antara mereka yang mendustakan Allah. Sekarang Tuhannya sama Allah, Qurannya sama, nabinya sama, belajar di waktu yang sama, dengan cara yang sama. Kok hasilnya bisa berbeda? Pilihannya yang salah. Doanya sama, Rabbana atina. Doain anak, Rabbi habli minas sholihin, sama. Biar pinter, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doanya sama semua. Ketika nikah didoain apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakuma fi khairin, betul? Ketika mau menaiki kendaraan baru, oh Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Sama. Ketika mau berhubungan istri juga, Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan. Sama semua. Kok hasilnya beda teh? Anak-anaknya bangor-bangor tat. Kok kendaraan malah membuat anak jauh dari masjid tat? Kok anak nggak jadi berilmu tentang itu? Padahal doanya sama ke Tuhan yang sama di waktu yang sama dengan cara yang sama. Kita salah memilih. Ya, mudah-mudahan paham nih mukadimahnya sehingga kita bisa berdialog deh. Tujuannya dialog bukan ceramah soalnya. Bisa namanya